Selamat datang di podcast Sun Night Podcast. Hari ini saya didatangi oleh dua tamu yang orang-orang keren, anak-anak muda. Jadi kita tidak diundang, kita mendatangi. Iya. Jadi hari ini posisinya aku tuan rumah, PTW. Dan didatangi, suwun lah mereka istilahnya, minta restu. Dua tamu keren kita, idola anak muda. Satu perkenalkan, namanya Bobby Fatur Rahman. Nama saya Sultan Nur Hidayatullah Dan Bang Sultan, Bung Sultan dan Bung Bobby. Kita Hari ini bisa Bung merapat aja, oke? Biar lebih. politik. Oke. Jadi gimana, Bung? Jadi apa nih yang mau kita bahas? Hari ini temanya sangat menarik guys. Jadi kita akan membahas soal anak muda terjun politik. Kan banyak nih kontroversi terus hal-hal yang berkaitan dengan tema ini, kayak kita bisa tahu sendiri turunnya Orde Baru karena anak muda. Sumpah Pemuda adalah salah satu hal yang membuat negara kita merdeka, dan banyak contoh-contoh di mana anak muda itu bisa bergerak, dan itulah yang membawa arah bangsa kita kepada perubahan. Termasuk mungkin visi misi dan gagasan-gagasan yang akan dibawa oleh dua bung ini. Oke, mungkin bisa ada kata-kata pembuka untuk anak muda terjun politik dari Bung Bobby dan Bung Sultan. Dari hal baik, hal buruk dan sebagainya. Kalau dari saya sih, kalau anak muda itu sebenarnya minim pengalaman, tapi banyak idenya. Jadi gitu ya, anak muda itu punya kesempatan gitu ya, untuk juga masuk ke jalur politik gitu. Jadi anak muda itu nggak boleh gitu, anak muda nggak boleh untuk anti sama politik. Karena kalau kita lihat hari ini yang menduduki kursi-kursi dewan itu rata-rata adalah kaum tua gitu, alias kaum tua. Dan hari ini sudah saatnya nih anak muda untuk kembali mengambil peran. Nonton podcast. Dan menurut saya anak muda itu banyak ide gilanya dan perlu banget nih untuk masuk ke dalam dunia perpolitikan gitu. Oke, menarik, sangat menarik ya. Boleh saya bertanya beberapa hal, Bu? Boleh, silakan. Pertama, dari kalimat Bung Bobby yang pertama, anak muda banyak idenya tapi minim pengalaman. Itu aja ada beberapa hal yang teman-teman, kita silahkan mempertanyakannya lah. Contohnya, namanya kita minim pengalaman, berarti ada banyak kemungkinan kita bisa gagal dalam mengambil ide-ide kita. Betul ya? Ide-ide gila kita sebagai anak muda ingin disalurkan lewat jalur politik, yang dimana politik ini salah satu keputusan salah bisa berdampak ke ribuan bahkan jutaan, ratusan juta bahkan di Indonesia 270 juta jiwa bisa terdampak atas satu keputusan yang salah dari anak muda yang berpolitik, apalagi kita minim pengalaman tuh. Nah, itu satu mungkin bisa dijawab. Dan yang kedua adalah orang-orang yang saat ini menduduki dewan memang saat ini generasi tua, tapi di saat zaman reformasi 98 mereka adalah anak-anak muda yang turun ke lapangan, yang berani merubah bangsa ini. Dan bisa kita lihat ada beberapa opini dari masyarakat ya, pada akhirnya bahkan anak muda yang saat itu berani saat menduduki kursi dewan bisa dibilang terbungkam. Bahkan saya pernah dengar kata-kata seperti ini. Ya, ini sedikit kontroversial sih. Malaikat pun kalau masuk ke dewan jadi iblis. Itu kata-kata yang kontroversial yang saya pernah dengar. Tapi satu sisi mungkin ini tercipta karena rasa kecewa dari masyarakat gitu, melihat optimisme anak muda yang saat itu mereka berani untuk melawan, tapi saat dikasih kekuasaan mereka akhirnya bisa dibilang terbungkam. Ya. Mungkin ini menarik. Narasumbernya ini Al sebetulnya. Itu bukan moderator kalau ini, dia pernyataan bukan Kan aku pertanyaan. bertanya. Bertanya tapi menjelaskan. Kan kamu membuat menggiring opini. Iya, betul. Iya. Bagus, tapi dua poin itu bagus. Terarah. Saya lanjutkan dulu ya. Saya tidak diizinkan bicara dari tadi ini. Ini pengalaman saya pertama bawa podcast ya guys. Kalau ada kesalahan mungkin bisa dimaklumi. Ya nggak apa-apa. Kita ngalir aja. Jadi sesi saya langsung menjawab, mencoba menjelaskan tentang pengalaman lah, kemudian berbicara historical aktivisme yang menjadi legislator sekarang lah. Ya, saya sangat sepakat ketika misalnya
tidak banyak pengalaman, ya kan, tidak banyak pengalaman, kemudian ketika langsung menjadi experience untuk melahirkan kebijakan di tengah regulasi. Kalau di dalam legislatif kita di DPR gitu kan, memang sangat berpengaruh. Tapi yang menjadi pertanyaan dan juga yang menjadi salah satu garis kritis, apakah pembentukan regulasi di dalam DPRI ya, provinsi atau bahkan pun daerah itu hanya mengandalkan pengalaman. Nah, itu yang pertama. Ternyata faktanya pengalaman yang pernah mereka pun lakukan kemudian dia cetuskan di dalam sebuah regulasi ternyata belum tentu relevan. Ya, itu yang menjadi salah satu tantangan kita juga. Tidak hanya pengalaman tapi juga ilmu, kemauan, dan yang paling penting adalah keyakinan. Nah, itu ya. Kemudian kalau kita bicara historikal, saya termasuk orang yang paling mendukung ketika ada aktivis terjun ke politik praktis. Ya, kalau sepakat dengan yang dikatakan Al tadi ya Bung, bahwa ternyata anggota dewan sekarang ya tidak sampai 20%-an ternyata adalah aktivisme yang dulunya menjadi demonstran di depan gedung DPR, yang sekarang dia duduk di dalam gedung DPR. Kalau saya punya pernyataan sikap, saya sangat mendukung dan paling mendukung ketika ada aktivis yang dia ketika mudanya, mahasiswanya itu mengkritik pemerintah, mengkritik legislator, mengkritik regulasi, dan hari ini dia berjuang untuk menjadi orang yang membuat regulasi. Tandanya apa? Mereka pernah mengkritik, maka ketika dia duduk, dia siap dikritik dan terbuka untuk menanggapi kritik-kritik tersebut. Itu di awal pernyataan sikap saya, Bung Al. Keren. Ya. Kita langsung pernyataan sikap biar podcastnya langsung to the point ya kan. Karena memang gitu Bang, kalau kita lihat gitu ya dari kursi dewan sendiri gitu kan, nggak banyak gitu Al. Teman-teman dari aktivis 98 yang masuk ke dalam kursi dewan gitu, bisa dihitung jari, bahkan dari 100% itu nggak semua gitu. Seperti Al bilang tadi, Cuma orang Malek, ya sensitif banget ngelihat iya, orang kayak Fadlizon, Fahri Hamzah, siapa yang PDI yang berkacamata hitam, jaket hitam, Napi Tupulu. Nah, ya kan orang sensitif banget sama mereka. Wah, ini dulu tirap-tirap, sekarang menikmati. Sementara seberapa banyak orang yang bukan aktivisme dan menikmati sesuatu hal yang tidak harusnya dia nikmati di dalam menjadi anggota dewan. benar sekali gitu. Jadi gini sih Al, kalau aku lihat gitu ya, labirin gerakan legislatif itu perlu banget di sama anak muda yang memang ngerti tentang pergerakan, ngerti tentang sejarah bangsa Indonesia gitu. Nah, kita bisa ngeliat kalau tadi Al bilang malaikat aja masuk ke anggota dewan bisa jadi setan gitu kan. Nah, pernyataan-pernyataan tersebut tuh yang akhirnya menimbulkan stigma-stigma di masyarakat gitu kan. Hari ini gitu ya, hari ini kita bisa ngelihat teman-teman, hari ini kita bisa ngelihat bahwasannya di jajaran anggota dewan, bahkan gitu ya di jajaran pejabat, ada berapa anak muda yang duduk di sana. Nah, ini nih perlu peran serta para teman-teman, para anak muda, para aktivis gitu, harus lebih berani gitu. Hari ini gitu ya, aktivis itu jadi singa di kampus, ketika di luar dikritisi sedikit, belum menjadi seorang anggota dewan, bahkan menjadi calon gitu ya, dikritisi sedikit udah mundur gitu Bang ya. Belum sampai maju udah kritikan 1 2 3 mereka sudah mundur gitu. Ini jadi PR nih untuk para teman-teman Mentalnya nggak aktivis. kuat, belum tertempa ketika masih muda. Itulah kenapa saya dan Bung Bobi juga sama, termasuk orang yang sangat mendukung ketika anak muda semenjak usianya muda di bawah 30 udah terjun ke politik, paham tentang dunia politik gitu. Dan politik itu nggak kecil ya, nggak sekitar Nggak muluk politik itu praktis, pejabat atau DPR gitu ya. Karena muluk-muluk politik bicarain itu partai. gitu kan. Politik itu luas gitu pembahasan politiknya. Nah, di sini stigma yang dibangun adalah anak muda jangan langsung berpolitik gitu kan, tanpa dia sadari politik itu apa sih sebenarnya gitu kan. Bahkan kita dalam kelas duduk memikirkan jadwal perkuliahan atau UAS saja itu sebenarnya masuk ke dalam politik gitu, karena kita bermusyawarah politik. gitu, kita bermusyawarah di sana. Nah, sekarang gimana menurut tanggapan Bung Al nih selaku anak muda yang mengkritik si anak muda terjun ke politik? Oke. Kapasitas saya jujur di sini masih sangat rendah, teman-teman. Jadi Rendahkan mungkin diri ini lebih ke minta pendapat, apa kita sama-sama diskusi lah ya bisa dibilang. Kalau saya pribadi jujur, mungkin benar kekecewaan saya melihat berita-berita saat ini yang dimana politikus kita jelas hampir tiap hari ada berita politikus korupsi dan sebagainya. Akhirnya menurut saya pribadi berpikir akhirnya menemukan suatu kesimpulan gitu. Menurut saya
ini memang tidak sepenuhnya benar ya. Cuma untuk saya pribadi, jikalaupun pada akhirnya saya akan terjun ke politik, akan lebih baik jika saya sudah memiliki kapasitas yang cukup. Sedangkan kapasitas di sini kan kita belum mempunyai set standar yang jelas. Apalagi sebagai anak muda yang minim pengalaman dan sebagainya. Menurut saya pribadi, kalau untuk saya pribadi yang misalkan saya terjun ke politik, pertama saya sudah harus financial freedom. Jelas itu karena tidak bisa dipungkiri. Kenapa harus financial freedom? Ini bang, karena menurut saya, misalkan kita masih financial di bawah gitu, terus kita terjun ke politik yang dimana kita mengurusi masyarakat, terus banyak proyekan dan sebagainya, yang ditakutkan jikalau iman dan mental kita tidak siap untuk menerima hal Haus tersebut, akan mengelola proyek itu. haus akan mengelola uang-uang negara. Faktanya banyak orang yang financial freedom yang dia udah menjadi pengusaha sebelum terjun ke politik tetap menjadi koruptor, tetap juga makan uang rakyat. Betul. Nah Ini ini tidak lagi bisa Bang, menjadi indikator utama. Tidak bisa menjadi indikator. Iya. ini lagi sih Bang, kita stigma yang ada di masyarakat. Jadi saya langsung patahkan tuh alasan. Kamu ada uang baru kamu bisa politik. Nah ini nih stigma hari ini yang memang bahasanya gini sih, kita bisa ngeliat kita pemilih sekarang itu lebih banyak kaum tua daripada kaum mudanya. Mungkin kita berkaca pada saat politik kampus gitu kan. Ketika politik kampus, visi misi dan manner besar itu bisa ngangkat kita menjadi seorang pemimpin Al. Kenapa di luar kampus itu nggak bisa? Karena kembali lagi Al, masih mindset kaum tua gitu kan. Aku ngutip dikit kata Tan Malaka gitu ya. Hal terakhir yang dimiliki oleh seorang pemuda adalah idealisme. Nah, seorang pemuda yang tua bagaimana? Semakin tua seseorang gitu, idealisme semakin terkikis. Dan begitu juga yang dimiliki oleh pemilih-pemilih politik yang ada di Indonesia gitu. Calon-calon pemilih politik di Indonesia. Mereka mah idealismenya udah mulai kurang, ya yang ngasih duit itu yang dipilih. Nah, ini nih stigma yang ada di masyarakat sekarang gitu ya. Makanya harapan besar gitu ya, ke depannya gitu kan, lebih banyak pemilih pemuda gitu ya, pemilih anak-anak muda yang udah ngerti memilih seorang pemimpin berdasarkan visi misinya gitu. Hari ini banyak sekali stigma-stigma yang membuat hal tersebut menurun gitu, saudara Al gitu ya, Bung Al. Banyak saudara stigma-stigma yang membuat hal itu menjadi penurunan di masyarakat. Anak muda terjun politik dijustifikasi gitu ya. Orang tua dikasih uang langsung memilih gitu kan. Nah, ini nih yang menjadi hal tabu di masyarakat. Sebenarnya politik itu nggak boleh dijadikan hal tabu. Politik itu selalu beriringan dan berjalan bersama anak muda sebenarnya. Itu sih kalau dari saya. Jadi kalau misalnya dikatakan anak muda belum siap terjun politik, pertama karena finansialnya yang memang belum tentu. Banyak anak muda yang dia bukan pengusaha, hanya seorang pekerja sosial jadi dan ternyata dipilih oleh masyarakat tanpa juga kekuatan logistik jadi ya. Kemudian kalau ditanya lagi bicara idealisme di dalam pentas politik, anak muda seperti yang dikatakan Bobby mengambil kata Tan Malaka, idealismenya anak muda itu teruji, ya kan? Karena dia tidak belum punya banyak kepentingan di dalam hajat hidup ini. Karena si anak muda ini belum terlalu punya banyak kebutuhan istilahnya ya, dan tanggungan terutama, akhirnya dia bisa lebih memaksimalkan potensi dirinya gitu, karena tidak ada tekanan, minimal belajar. Nah, untuk dari belajar sendiri itu kan bisa kita pertanyakan lagi tuh, istilahnya anak muda ini larinya ke yang tadi sih, karena kurang pengalaman. Terus apakah kita sebagai masyarakat bisa untuk menerima kesalahan-kesalahan yang dilakukan si anak muda ini untuk menerapkan idealismenya? Apalagi bisa kita tahu sendiri di negara demokrasi di mana kebebasan berpendapat dan sebagainya ada gitu kan. Dan menurutku satu hal yang jelas di politik adalah kita tidak bisa menyenangkan semua orang dengan pilihan kita. Bahkan di kehidupan ya kita tidak bisa memuaskan sehebat apapun orang itu, karena semua orang lahir dengan latar belakang yang berbeda. Itu mungkin akan menjadi tugas berat sebagai anak muda gitu. Bagaimana caranya meyakinkan pemilih-pemilih ini, masyarakat terutama, untuk memilih kita yang masih muda, masih punya semangat yang tinggi tapi kurang pengalaman, untuk berani mengambil keputusan-keputusan untuk kebijakan mereka ke depannya, istilah seperti itu. Ya, tidak kita pungkiri bahwa salah satu faktor keputusan politik juga adalah masyarakat. Sebagai negara demokrasi yang kita juga termasuk yang sangat jaya, demokrasi yang sangat teruji, dan bagaimanapun kondisi masyarakat mempengaruhi kondisi politik.
masyarakatnya begitu pragmatis, maka yang akan menjadi mayoritas politik yang jadi pun orang-orang yang pragmatis. Masyarakatnya begitu realistis atau idealis, maka politisi yang akan mewakili suaranya juga adalah orang yang idealis. Nah, cuma kalau kita lihat kondisi masyarakat sekarang, bahkan saya pun kalau masuk ke beberapa dapil itu, sebelum ditanya kamu mau bawa apa gagasanmu, sebelum ditanya itu jangan nanya apa. Tanggal 14 Februari kamu ngasih berapa? Di sini 200.000 rata-rata. Ini kondisi masyarakat. Tapi tidak bisa kita juga, wah jangan begitu dong, tidak bisa juga kita lawan dengan keras. Karena yang memulai pun juga culture politisi sebelumnya. Politisi sebelumnya ternyata banyak jadi karena hal itu yang terjadi. Nah, itulah kita harus mengadu antara gagasan ya dengan juga kebutuhan logistik. Ya kan? Makanya kalau ada istilahnya, walaupun kita idealisme, memang punya idealis yang luar biasa, tetap harus stabil. Jadi harus harmoni antara idealisme dan pragmatisme. Kita tetap juga berinteraksi komunikasi dengan logistik ya kan, tapi juga tetap komunikasi dengan gagasan. Ada yang mengatakan nasi lebih penting daripada narasi ya kan. Ada juga yang mengatakan narasi yang lebih penting daripada nasi. Tapi yang lebih jelas dan realistis adalah kita kasih nasi juga, walaupun kita celupin juga narasinya. Nah, jadi harmoni itu antara idealisme dan masyarakat dan pragmatisme untuk di masyarakat. Gitu. Kalau saya sih seperti itu. Kalau kita mau bicara nasi, ayo kita bicara nasi. Kalau kita mau bicara narasi, ayo bicara narasi. Fasilitasi. Dan dibuat gimana kedua hal ini bisa balance, bisa seimbang. Karena kalau mau mengubah mereka, ayo harus fokus kalau kita bicara politik harus fokus narasi. Memang sebenarnya secara normalnya, fitrahnya ya harus kita bicara gagasan. Tapi karena culture yang membuat masyarakat seperti ini mau nggak mau kita harus mengikuti arus pelan-pelan, kita tidak bisa langsung mengubahnya. Nah, saya jatuh kan. Gitu ya. Jadi anak muda yang aktivis itu sekarang gitu ya PR-nya. Aktivis itu harus keren. Aktivis harus keren, harus punya gagasan, harus punya narasi gitu. Kita mungkin hidup di zaman Gen Z zaman sekarang gitu ya, dimana seorang aktivis milenial gitu kan, itu harus punya sosial media yang luar biasa sih menurut saya bang. Itu juga salah satu kunci gitu, membuat narasi lewat sosial media, kemudian turun ke masyarakat lewat pragmatisme gitu kan. Pragmatisme itu nggak bisa dihapuskan, itu sebuah culture di Indonesia gitu bahasanya gitu. Dan kalau Mempengaruhi kamu kondisi masuk ke ekonomi kita dalam juga. sebuah lokasi dan kamu hapus sebuah culture, yang ada adalah penolakan di tempat situ. Yang ada adalah penolakan gitu Al. Jadi anak muda itu harus keren gitu ya, aktivis itu harus keren gitu kan. Dan sebenarnya satu sih yang paling penting gitu, pemuda support pemuda gitu kan. Ya, Pemuda support pemuda. pemuda dukung pemuda. Hari ini kita bisa ngelihat gitu kan, banyak Tapi anak ada muda. satu alasan menarik, Bob. Gimana bang? Gimana? Saya nggak mau support anak muda itu. Saya kecewa dengan politik. Biar dia anak muda, biar dia pun masih usianya masih di bawah saya nggak mau dukung kalau selama dia masuk politik. Saya dukung dia di sosial, tapi saya nggak mau dukung dia di politik. Gimana menurutmu kayak gitu? Nah, kalau dari saya sih bang, ini nih yang menjadi PR sebenarnya, menjadi PR banyak anak-anak muda aktivis khususnya bang ya. Kenapa saya tanya aktivis? Karena memang aktivis yang memiliki peran di bidang tersebut gitu. Kembali lagi seperti yang saya bilang, seorang anak muda yang mengerti pergerakan ketika dia masuk ke politik, seperti kata Bang Sultan, dia bakal ngerti alurnya kemana, terus gerakannya kemana gitu kan, apa yang harus dilakukan untuk masyarakat. Nah, ini PR-nya nih, anak muda aktivis sama anak muda influencer itu lebih baik anak muda influencernya bang. Iya, popularitas malah yang Popularitas dicari. gitu, yang dicari gitu kan. Nah, ini sebenarnya menjadi PR bagi para aktivis-aktivis yang tadi saya bilang, aktivis harus menjadi keren, harus Mau bisa nggak mau menjadi dia harus influencer gitu ya. mencari popularitas. Ya. Bahasa gini sih bang, dudukan aja 10 orang influencer lawan 1 orang aktivis gitu ya, secara live gini ya depan konten, saya yakin bakal kalah 10 orang influencer tersebut gitu. Secara pemikiran. Iya, benar, secara pemikiran, secara narasi gitu ya. Teman-teman influencer mereka pasti membaca teks dulu, textbook dan lain-lain, tapi teman-teman yang aktivis mereka sudah Udah mempunyai ngalir pengalaman gagasan. di lapangan, gagasan sudah terjun ke lapangan gitu, bermasyarakat mereka udah gitu, bahasanya mereka Ayo mereka kawan-kawan bersentuhan langsung nonton dengan masyarakat semua. gitu. Nah ini nih, Abad, Kakanda, Closing statement. Dinda, Statement kawan-kawan. sekarang. iya. Ayo Oke, semua masih banyak, pagi. terlalu banyak hal menarik untuk yang dibahas Ayo terkait yang di tenda, yang di tenda. turun politik ya. Ayo Tapi keluar. berhubung dengan Kita terbatasnya langsung waktu dan sarapan. banyak kegiatan lagi setelah ini, mungkin Yo, kita yo, bisa yo, lanjut yo. di Hari lain Minggu kesempatan. semangat. Buat podcast saya sudah nanti. Sekian, boleh bang. sekian izin saya tutup. Ayo. Terima kasih banyak untuk
kesempatannya Bung Ayo, Bobi, Bung Sultan. kita Semoga nggak akan kedepannya mulai kita bisa sarapan bersinergi ini lagi dan kawan-kawan kalau berdiskusi misalnya lagi masih di jalan. tenda. Dan ingat, Para anak bisa muda itu keluar, minim bisa pengalaman keluar. tapi banyak ide Ayo, gilanya. ayo. Dan anak muda Amin, harus min. berjalan seiringan Amin, dengan woi, politik, min. nggak boleh anti dengan politik. Salam pemuda. Salam pemuda. luar biasa.